Baik para asatid dan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini pertemuan kedua dengan kami. Saya nggak tahu antara saya yang pertama dengan yang sekarang tetap jalan insyaallah tetap jalan dengan ustadz yang selang-seling ngaten biar tidak bosen, biar ada penyegaran jadi tidak monoton hanya satu pembicara. Baik, sebelum kita masuk tidak ada salahnya kita mengulang syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kebersamaan ini nikmat ukhuwah dan nikmat-nikmat yang lain, dan kita zahirkan monggo para asatid dan Bapak Ibu semuanya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam juga kita selalu mintakan agar Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada semua pengikutnya. Baik, untuk tema pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang prolog tazkiyatun nafas. Tazkiyah niku napa? Tazkiyah itu dari kata zakka, zakat. Zakat itu artinya bersih, suci. Jadi ada orang bilang zakat itu artinya bersih atau suci. Apa yang dibersihkan? Apa yang dibersihkan? Nek kita bicara zakat, yang dibersihkan yang pertama adalah hartanya. Karena di setiap harta yang kita miliki, di situ ada hak orang lain. Jadi bukan berarti harta kita kotor. Niku mboten lho nggih. Kita membersihkan harta, maksudnya harta ini ada sebagian milik orang lain yang harus kita keluarkan. Jangan kita makan. Jangan kita makan hak orang lain ini. Itu namanya membersihkan harta. Terus yang kedua, mensucikan. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah jiwanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang harta, niku kira-kira kita dengan uang itu kira-kira seneng apa seneng banget dengan uang itu? Mondo-mondo. Kowe kaya gula wae, mondo-mondo kaya panas. Seneng banget Saking senenge Allah mengatakan bahwa yang namanya manusia itu lihub bil khairi lasyadid. Khair itu artinya harta, arti aslinya kebaikan, tapi dalam konteks ini artinya adalah harta. Jadi sesungguhnya manusia ini sangat senang dengan harta. Makanya yang sering kami sampaikan di pengajian itu misalkan begini. Kita punya uang di dalam dompet, di dompet kita ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, gitu, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira Bapak Ibu nek misalnya engko ana kotak jalan, niku ana kotak jalan ora engko? Ada. Niku biasanya sing jenengan lebokke dompete lengkap. 100 ono, 50 ono, 20 ono, 10 ono, 5 ono, 2.000 ono. Sing dilebokke niku pinten? 2.000. Ha, ibu-ibu milih 2.000. Delalah ning dompete jenengan Bu, 2.000 ki ana 4. Sing siji 2.000 anyar, sing kedua nekuk, sing ketelu suwek, sing keempat disolasi. Sing jenengan lebokke sing ndi? Solasi nggih. Nah, kok ditiliki ya panitia ya. Nek ana solasinan dari ibu-ibu. Nah, ini karena apa? Saking cintanya kita kepada harta. Makanya dibalik oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi nanti tingkat tertinggi kita, kalau kita dinamakan birro, orang yang bir, itu nanti kalau kita bisa menginfakkan apa yang paling kita cintai. Ini diomongke gampang tapi prakteknya wangel. Generasi sahabat niku enteng banget. Ketika dengar ayat ini, langsung apa yang ia paling sukai itu langsung diberikan. Waktu itu ada beberapa sahabat, dia punya Bapak Ibu dan para asatid punya tanah itu sangat strategis, letaknya di dekat Masjid Nabawi, di situ ada pohonnya kurma. Nonton nggih, kurma niku makanan yang elit lah, mahal dan semuanya orang butuh.
Itu yang dimiliki aset satu, yang paling disenangi ketika dengar ayat itu, akhirnya dia langsung memberikan. Nah, ibarat kita ngeten, Bapak Ibu punya tanah, ada yang di desa, ada yang di kota, ada yang strategis, ada yang tidak strategis. Sing paling strategis itu misalkan di kota. Ketika kita ada perintah untuk menginfakkan apa yang dicintai, kira-kira kita infak aset yang kita cintai niku abot napa angel? Ya abot ya angel nggih. Dadi ora gampang. Tapi generasi para sahabat karena sudah dididik oleh Nabi Muhammad, karena cintanya kepada harta itu sudah ditarbiyah nek bahasa kita oleh Nabi Muhammad, ternyata itu bisa menjadi ringan, bahkan mereka berlomba-lomba. Nah, mengapa kita membahas tentang harta? Karena kita tadi masuknya dari definisi tentang tazkiyatun nafas, dan ini berhubungan. Karena salah satu penyakit diri, penyakit jiwa itu terlalu cinta kepada dunia dan terlalu cinta kepada harta. Makanya ini berhubungan bukan berarti kok Pak Leli ngerti-ngerti ngomong zakat, apa peh saiki ning Basnas ngomong zakat, itu tidak Jadi nanti ada yang ngubung-ngubung kok ngomongnya zakat. Memang tazkiyah itu berasal dari kata zakat. Dan untuk nafas itu artinya ya ada beberapa kata yang bisa kita pakai nek bahasa kita ya paling penak niku jiwa. Jadi untuk membersihkan jiwa. Terus Bapak Ibu, jiwa kita bersih atau tidak itu nanti terlihat dari perilaku kita. Nanti kalau kita sudah masuk ke materi apa saja penyakit-penyakit hati, apa saja yang harus kita hindari, nanti kita akan masuk ke detailnya. Tapi sekarang baru umum-umum dulu tentang pengenalan istilah, tentang kegunaan dari kesucian hati itu sendiri. Ini yang pertama. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk tema yang kemarin dengan yang sekarang itu agak ada perbedaan. Nah, yang kemarin tazkiyatun nafas menurut Imam Ghazali, kayaknya gitu. Tapi untuk tema ini tidak ada Imam Ghazalinya. Apa tetap ke Imam Ghazali atau umum ini yang dimaksud? Umum Yang dimaksud umum berarti nanti kita akan membahas tazkiyatun nafas secara umum. Tapi kalau kita khusus ke Imam Ghazali itu memang agak berbeda Bahkan kemarin ada yang tanya, Pak Leli dulu nggak senang dengan Imam Ghazali, kok sekarang bahas Imam Ghazali? Kan kemarin ada yang tanya begitu. Terus ada yang minta kenapa ulama pro dan kontra. Kemarin yang tanya Yudo kalau nggak salah pro dan kontra. Memang kalau Imam Ghazali ini menurut para ulama memang pro dan kontra Bapak Ibu, pro dan kontra, tetapi positif positif. Jadi kemarin saya matur ada seorang ulama besar dari jamaah kita juga, namanya Yusuf Al-Qaradawi. Beliau membahas menulis satu buku tentang Imam Al-Ghazali, antara yang pro dan yang kontra. Begitu. Di situ dijelaskan mengapa kok kontra, mengapa kok pro. Karena apa? Karena memang cara yang dipakai oleh Imam Ghazali itu agak berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Yang ulama-ulama yang misalkan begini. Cara kita ingin harta kita tidak terlalu masuk ke dalam hati, itu yang beliau contohkan, kita harus rela membuang harta kita ke laut, misalkan contohnya. Jadi nek Bapak Ibu terlalu seneng karo bondo niku gua ning laut, gampangane ngoten. Bapak Ibu suka mobil, buang mobil itu siap apa mobilnya oke. Misalkan Bapak Ibu kakean duitnya sampai masuk ke dalam hati, siang malam sing dipikir duit, buang duit itu ke laut. Bapak-bapak terlalu memikirkan istri. Ya ada istri ojo, kan gitu. Eman ora ono tunggale kan. Seperti. Nah, seperti ini dikritik oleh ulama-ulama yang lain. Kok ngono? Padahal buang-buang duit kan mubazir.
Mubadzir itu kan ora oleh, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Kan seperti itu. Kok kita malah diminta untuk membuang ke laut? Memang caranya itu agak berbeda. Nggih, memang yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Makanya kemarin ada yang bertanya seperti itu. Terus Bapak Ibu, nggih, tentang tazkiyatun nafas ini yang perlu kita sampaikan secara umum adalah tadi maknanya sudah, nggih. Terus yang kedua, karena jiwa itu bisa kotor, nggih, karena beberapa penyakit-penyakit yang mengotori, makanya perlu dibersihkan, Untuk membersihkannya niku tergantung dari jenis kotorannya. Jadi ibarat orang sakit Bapak Ibu, tidak bisa kok wong loro sak rumah sakit dikelumpukke, dikei resep siji, dikei obat yang sama, niku mboten saged nggih Bapak Ibu. Nek wong loro niku kudu didiagnosa satu persatu. Oh, iki lorone loro gula. Iki lorone loro apa wae penyakit-penyakit niku? Pahit. Pahit napa? Oh, ada gula, ada pahit, ngoten nggih. Ana sing loro cikungunya, nggih, ana sing loro demam berdarah, ana sing loro beda-beda. Obatnya juga harus beda. Sama, nggih, ketika ada orang belajar kepada kiai atau kepada syekh, nek bahasanya di dalam Tazkiyatun Nafas Imam Ghazali itu ada murid. Murid itu orang yang belajar, santri, nggih. Santri. Nanti ada mursyidnya. Mursyid itu artinya orang yang memberi petunjuk. Napa? Murabi. Nek bahasa kita murabinya, nggih. Niku harus didiagnosa wong iki duwe kelemahan apa dalam jiwanya. Nggih. Nanti beda-beda. Nanti macam-macam penyakit hati akan kita bahas pada materinya. Jadi ada misalkan yang tadi kita masuk, misalkan terlalu senang kepada harta. Harta itu ada banyak, ada uang, ada makanan. Itu masuk harta enggak? Makanan, bukan harta, makanan. Lah apa makanan? Rezeki. Ya, ada orang yang terlalu senang dengan makanan. Ibu-ibu senang enggak kalau punya uang kuliner kemana-mana gitu? Senang ya? Wah, seneng, seneng makan, seneng harta, seneng yang lain. Berarti wanita boleh seneng wanita, Pak Zulhan ini seneng wanita katanya, nggak apa-apa. Itu nanti caranya juga berbeda. Oh, nek wong pelit carane ngene, Saya mau cerita, Bapak Ibu. Salah satu cara untuk mengobati sakit hati, penyakit-penyakit yang nanti harus kita bersihkan, itu menurut para ulama, salah satunya adalah dengan melakukan hal yang sebaliknya. Barangkali ini pernah viral di media sosial. Ada orang kaya punya anaknya kuliahnya di fakultas kedokteran. Sing jenenge fakultas kedokteran kan pertama wonge ketoke kudu pinter, sing kedua kudu akeh duit karena bayare paling larang. Lah sakniki Bapak Ibu nek kita sekolah fakultas kedokteran, kira-kira nek ketemu dengan fakultas yang lain niku dodone kita ndegek mboten nek ketemu. Apa? Biasa. Berarti niku ilmune mun dhuwur niku nggih. Nek kula niku ndegek kok. Ndegek nggih. Liyane tumpakane motor Supra X. Kula datang pengajian nggo Nmax. Ndegek mboten? Biasanya ndegek, Bapak. Karena apa? Kita menjadi yang terbaik, betul. Kita yang terbaik. Itu penyakit-penyakit nggih Bapak Ibu. Misalkan jenengan sering ngundang saya. Wah, nek aku diundang iki mesti aku paling pinter semene. Kula tekone ndegek. Ngoten niku penyakit. Merasa paling baik itu penyakit. Merasa paling soleh itu
penyakit, merasa paling sugih penyakit, merasa paling berjasa di dalam organisasi, dalam masyarakat, itu juga penyakit. Makanya anaknya dokter ini, Bapak Ibu, dia rela menjadi marbot masjid dalam rangka untuk menahan hati ini sing dekek niku. Coba ini saya mau tanya nih, bapak-bapak sing ganteng-ganteng, niku kira-kira nek kon melakukan pekerjaan rumah tangga, kon ngosek kamar mandi, niki kersa napa mboten? Gaweane. Tenan niku Pak Zulhan ya. Misale jenengan kon masak sego nyolokke magicom mususi beras ngoten niku kersa mboten? Tenan. Kon nyapu omah, kon momong, kon arak asah-asah piring ngoten niku kersa mboten? Gelem tenan. Subhanallah nggih. Berarti ora perlu pengajian ya. Aku boleh ya. Biasane Bapak Ibu, nek wong niku merasa besar, merasa sugih, merasa pinter, dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang remeh-temeh. Remeh-temeh. Saya itu punya keluarga, ini kita yang tadi kita spending dulu, nanti kita lanjutkan ya. Jane sugih yo ora banget nggih. Tetapi dia niku ya apa-apa kira gelem nggih. Kon asah-asah ra gelem, kon nyapu ra gelem. Karena apa? Ya merasa priyayi, ngoten nggih, merasa priyayi. Wong aku duwite akeh kok, aku iso nyewa pembantu kok, napa dadak masak, napa dadak nyapu, padahal wong wedok anake mung siji wis gedhe. Lah ngoten niku kan penyakit. Padahal Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW niku punya pembantu atau tidak? Nabi Muhammad punya pembantu atau tidak? Nabi Muhammad punya pembantu, pembantunya banyak. Pembantunya nek mboten salah ada 4 atau 5. Luar biasa Nabi Muhammad itu. Tetapi apakah Nabi Muhammad kersa melakukan hal yang berhubungan dengan rumah tangganya? Kersa. Nabi Muhammad menservis keluarganya. Jadi nek di Arab itu bapak-bapak dan ibu-ibu nggih, siapa yang belanja di sana bapak-bapak. Bapak-bapak, nek di sini para asatid bapak-bapak nanti diminta belanja oleh ibu-ibu teng pasar Gagan sing paling cedhak. Kersa apa tidak? Tenan ya? Nyangking Lombok, nyangking Brawang, nyangking. Jadi ini yang dilatihkan oleh para tadi murabi nek bahasa kita atau syekhnya atau mursyidnya, dalam rangka untuk menepis rasa takabur yang ada di dalam hati kita. Misalkan ini wonge rodok sombong, ora gelem mengerjakan pekerjaan yang remeh-temeh, disuruh wis mulai saiki kowe manuto karo bojomu sing wedok. Biasanya ibu-ibu kalau memberi masukan ke suami, okeh manute napa okeh nesune? Mosek yang bapak-bapak meneng sik, iki ibu-ibu. Ibu-ibu kalau memberi masukan atau menyuruh minta tolong kepada suami, okeh nompone napa okeh nesune tersinggung? Okeh nesune. Loh, bapak-bapak okeh nesune. Mengapa suami kuwi nek dikandani istrine nesu tersinggung? Karena dia merasa lanang, merasa sing golek duit, merasa sing kuat di dalam keluarga, merasa pemimpin. Lah merasa ngoten niku penyakit. Mila kula niku nek diseneni bojo kula meneng. Kula niki asline lemu, gandeng sanring diseneni. Kula rada kuru. Meneng kula nampa dikon iya. Pi aku tulung titipno tukokno obat. Iya, tak tukokke tenan jam 11 bar pengajian. Tak rewangi teko Mojosongo kono. Gelem kula karena saya tidak merasa gerang. Padahal duwite ya kula sing golek, gitu. Kon nukokke ya karek apa ora ngeki duit. Wah, niki teko mboten wonge bojo kula. Teko. Oh, ndelik teng mriko nggih. Jadi kembali ke dokter tadi, iki teko jam piro iki Mas jam 8 nggih. Sak kersane nggih. Kembali ke mahasiswa tadi, dia rela untuk menjadi marbot masjid dalam rangka ngerem atine sing anake wong sugih, duwite akeh,
Akhirnya dia masuk ke fakultas kedokteran, nek ketemu koncone mesti degek. Degek niku penyakit, akhirnya dia ngosek kamar mandi, dia nyapu masjid, yang mana dia tidak harus melakukan itu. Tapi dalam rangka ngresiki penyakit ati sing takabur wau. Jadi merasa besar, merasa benar, merasa paling sugih niku jenenge takabur. Takabur niku bahaya nggih para asatid dan Bapak Ibu semuanya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada mithqalu dzarrah. Sak biji sawi, sak biji bayem minal kibr, dari rasa kiber, gemede, merasa tua dewe, merasa gerang dewe, merasa paling berjasa dewe. Ternyata itu adalah penyakit yang mana kita untuk melawannya harus kita lakukan hal sebaliknya. Nek wong sing gede ora gelem ngosek kamar mandi, biar hati kita tidak merasa gumede, kita ngosek kamar mandi. Saya dulu waktu masih di pondok Bapak Ibu, kula niku ngosek kamar mandi niku diseneni dengan ustadz yang lain. Saya sekarang ya Bapak Ibu, informasi mawon, saya kan sekarang kan di Basnas. Di Basnas saya jadi pimpinan, staf saya banyak. Ketika ada kerja bakti, misalkan menurunkan sembako dari mobil ke gudang, saya itu membantu, saya diseneni oleh staf saya. Pak Leli jenengan pimpinan, mboten sah ngewangi, ini biar staf saja. Ngeten niku kita harus bisa mengelola hati. Jangan merasa oh kita ini gede tidak boleh melakukan hal-hal yang kecil. Makanya ini hikmah Bapak Ibu. Mengapa di dalam wudu, di dalam mandi Nabi Muhammad itu memakruhkan kita untuk merepotkan orang lain. Jadi nanti di dalam fikih itu ngeten, tidak boleh kita meminta orang lain untuk mengambilkan air. Ajeng wudu nek zaman riyen niku dereng model keran. Zaman riyen tesih nganggo manci, tesih nganggo ember. Tidak boleh Nabi Muhammad menyuruh istrinya, "Dek, tolong aku jipukno ember, tolong jipukno gayung." Nabi Muhammad mengambil sendiri. Karena apa? Karena nek sering ngangkon, itu hatinya nanti tumbuh rasa gumedhe. Wong gumedhe iki senenge ngangkon, ngokon, nggih. Nggih, saya pernah punya pengalaman haji nih Bapak Ibu. Apa meneh wong Jawa? Wong Jawa pripun Pak Zulhan? Senenge ngongkon ngoten. Merasa tua dhewe, gerang dhewe ngoten nggih. Nggih. Kari obo, nggih, kari obo. Wong kari obo iki dia merasa besar, kecuali dia bisa memanage hatinya, nggih. Memanage hatinya. Tapi nek dia tidak bisa memanage hatinya, dia menjadi penyakit. Lah niki makanannya sudah keluar, niki tanda mungkin nek wis etuk kabeh berarti rampung, ngoten nggih. Nah niki nunggu nanti panitia bisa display semua makanannya. Nah, Bapak Ibu, hal seperti ini akan terbawa-bawa, nggih. Saya dulu pernah membantu sebuah travel haji, nggih. Saya dulu pernah haji tahun sekitar 2005 atau 2006, zaman riyen, nggih, zaman riyen. Di sana, nggih, Bapak Ibu, kita nggih, sebelum kita masuk ke cerita tadi, kadang kita ini mendapatkan satu pemahaman. Menurut Bapak Ibu, haji mabrur itu haji yang bagaimana? Yang mabur, mabrur dengan mabur itu beda Pak Zulhan. Niki mabrur enten ere. Haji mabrur menurut Bapak Ibu itu haji yang bagaimana? Haji yang bagaimana? Napa? Rukun syaratnya dipenuhi. Napa melih? Napa melih haji mabrur niku? Bapak Ibu ada yang pernah haji? Belum pernah. Lah wong jenengan ki cedhak bandara ya ora haji. Duite, alah duit itu akeh Bu ning bank mriko kathah. Gudange nggih. Riba, ya golek bank sing ora riba. Kabeh bank riba. Nek Bank Zulhan nggih, Bank Andri nggih, itu kan Bank Andri ada mboten Bank Andri? Bank Laili yo, aja Bank Laili nggih.
Karena saya ada nggih, Bapak Ibu, saya kan aktif di bank juga BMT. Di sana ada beberapa tokoh. Tokoh itu bilang ke teman-teman, teman-teman kalau ada orang mau haji, saya siap minjemi, tidak ada tambahan. Itu ada. Nanti nek Bapak Ibu ngersake bisa jadi masih Bank BMT saya Colomadu. Tapi ini bukan programnya bank, tapi program personal. Jadi ada salah satu pengawasnya atau dua pengawas, nek sing butuh umroh atau haji siap dipinjemi karena duitnya oke. Duitnya oke, nggih, duitnya oke. Nanti bisa menghubungi beliau. Itu dulu pernah bilang begitu. Nah, apakah ada yang bilang atau tidak? Yang jelas beliau pernah begitu. Ben apa? Ya ben ora riba tadi. Duitnya oke, malah manfaat kan ngoten nggih. Nah, kembali haji mabrur, Bapak Ibu, betul ada yang mengatakan syarat rukunnya terpenuhi. Tetapi ulama salaf dahulu mengatakan haji mabrur itu lebih dari itu. Bukan hanya syarat rukunnya terpenuhi, itu iya. Tetapi haji mabrur itu haji yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itulah disebut dengan mabrur. Mabrur itu dari kata birrun. Makanya enten istilah birrul waliden. Artinya berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Ada seorang ulama ketika naik kapal berangkat haji, dia bersama pemuda, nggih, pemuda dia wong bisnis ngoten nggih. Jadi pengusaha muda, duitnya oke. Satu kapal bareng seorang ulama sing ora patek duwe duit. Karena ulama ini tahu sing jenenge haji mabrur itu haji yang banyak melakukan kebaikan. Ternyata dua orang ini rebutan masak. Tapi karena wong tua karo wong enom, Bapak Ibu, biasanya nek wungu niku dhisik sing sepuh napa dhisik sing enom? Sing sepuh. Sing nom itu tangine subuh, nek subuh nggih. Sing sepuh paling jam 2, jam 3 kan ngoten. Nah, ulama ini meskipun ora patek duwe duit, tapi dia rela masak kanggo pengusaha muda sing kaya. Padahal pengusaha muda iki pengen masake ulama sing sepuh ini. Terus ketika malam ternyata nggih, waktu makan malam ternyata ulama ini masak lagi masake sing enom ini. Karena dia ilmunya tinggi dan dia napa nggih rebutan kebaikan. Nah, ternyata nanti di akhir ceritanya nggih Bapak Ibu, karena waktunya sudah mau, nanti yang ibu-ibu juga dapat nasi napa mboten kok? Kok cuman bapak-bapak apa urung gilirannya nggih? Kula belum nggih. Nah, ulama ini ketika dia memasakkan pagi dan sore kondisinya itu berpuasa. Poso, masak ke pengusaha kaya, sugih yo ora patek, tetapi dia mau masak mengerjakan pekerjaan yang menurut kita mungkin rendahan bagi yang kelasnya kelas tinggi demi berbuat baik karena dia bisa memanage hatinya. Makanya bapak-bapak di sana itu ampun kaget nggih. Nanti nek bapak ibu haji sing pejabat ki ning kono ya sering ngakon. Seperti itu. Nek masyarakat minumnya teh, dia minumnya air putih. Pokoknya beda. Ojo makan, ojo minum sing dimakan oleh masyarakat. Setiap hari luar biasa. Setiap hari puasa, nggih, makannya seperti itu. Bahkan dia pemain bola. Jadi nek ajeng ana tanding ngoten niku ya tidak makan, tidak minum. Karena apa? Barangkali kiainya mengajari dia ketika manusia berbuat A, kita harus bisa berbuat B biar tidak ikut arus. Ketika malam manusia do turu, nggih, kita harus berbeda. Nek iso kita tangi, ngoten nggih. Nek dino Minggu masyarakat do goes, nggih, goes niku numpak sepeda. Kita berani berbeda. Kita ngadakan pengajian. Sudah terbiasa berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ternyata itu bisa konsisten sampai mahasiswa karena pesan kiainya dulu itu ketika di pondok
pesantren. Nah, bisa jadi Pak Kiainya ini dia mempelajari kitab-kitab seperti yang kemarin kita sampaikan, nggih. Ada Ihya Ulumuddin. Di situ ada nanti melawan hal-hal yang membuat hati kita sakit atau mungkin kotor. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, nggih. Jam 8 lebih 7. Jam apa? Sudah dapat semua napa dereng? Ibu dereng? Dereng nggih. Nambah sithik nggih. Oke, nambah sithik nggih. Nggih. Terus nggih, Bapak Ibu, sebelum kita menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, nggih, hal-hal yang baik. Ibarat Bapak Ibu menuangkan susu. Tadi disebutkan Pak Zulhan susu. Agar susunya itu bersih, gelasnya harus bersih terlebih dahulu. Sebelum Bapak Ibu menuangkan teh, agar tehnya bersih, gelasnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Milo, di dalam konsep tazkiyatun nafas ada istilah tahalli, ada istilah tahalli. Tahalli niku napa? Mengosongkan. Nggih, jenengan asah-asah piring, dikosongkan kotorannya. Jenengan asah-asah gelas, dikosongkan kotorannya. Termasuk Bapak Ibu niki penyakite wong pinter. Penyakite wong pinter, ini dia merasa pinter. Penyakite wong pinter, dia merasa pinter. Seminar ngono ki wis, alah aku wis ngerti sing diomongke kan, ngono kaya dukun wae nggih. Alah paling ngeten iki. Jadi penyakite wong pinter, nggih, wong sing seneng ceramah seperti saya yo duwe penyakit Bapak Ibu. Senenge ngandani emoh di kandani, merasa pinter. Makanya para nggih napa nggih nek ngisi-ngisi seminar ngoten nggih, trainer ngoten biasanya dia mengambil gelas. Bapak Ibu, ini ada gelas, nggih. Gelas ini bisa diisi lagi jika jenengan goyangkan gelasnya sehingga airnya tumpah. Ketika tumpah kosong, tergantung kosongnya. Nek kosongnya setengah, jenengan dapat ilmu setengah. Nek jenengan kosongkan 100%, jenengan dapat ilmu 100%. Makanya orang yang merasa pinter, dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu karena merasa wis isi. Sudah merasa pinter. Lah niki penyakati para ustadz, sering ceramah, sering ngandani, kuwi nek dikandani emoh biasane. Karena apa? Merasa pinter. Nek kula beda, dikandani bojo kula meneng. Seneni bojo kula meneng ora napa? Batigol ya kok. Oh, ngoten nggih. Ikatan suami takut istri ngoten to. Oh, dia bedakan antara takut dengan tazkiyatun nafas. Nggih. Jadi goyangkan dulu gelasnya baru nanti masuk. Makanya tahalli itu artinya apa? Mengosongkan. Tahalli isi artinya apa? Mengisi. Bapak Ibu punya ruang tamu. Kursinya sudah rusak, sudah sobek-sobek, mau ganti yang baru. Berarti perabot yang lama itu dikeluarkan, monggo arep didandani apa tuku anyar. Mungkin sing rusak dikeke sapa, nek tegel nggih. Nek tegel jenengan beli yang ruang tamu dikosongi dulu baru diisi dengan perabot yang baru. Itu ngosongi niku namanya tahalli. Ngisi itu namanya tahalli. Kembali ke kasus pertama, kita sangat cinta kepada harta. Niku penyakit, gitu. Penyakit. Berarti kudu dikosongi riyen penyakit sing nggih menyebabkan kita sangat cinta kepada harta, arep weweh kuwi abot. Nek ajeng weweh abot niku jenenge penyakit napa? Penyakit hati napa? Arep